Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas akuntansi 2019A dengan anggota saya, Vika Pratiwi Kuswiana, NIM 016, dan teman-teman saya ada Silvi Anggraini, NIM 028, Rafli Rehansyah, NIM 031, Indatul Mukaromah, NIM 101, Rita Lydia Frare, NIM 107, dan Muhammad Zulhilmi, NIM 109. Di sini kami akan menjelaskan pengembangan struktur kelembagaan akuntansi keuangan. Periode pengembangan akuntansi. Nah, di sini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode awal tahun 1930. Akuntansi sebagian besar tidak diatur. Pada tahun 1930, tekanan-tekanan mulai timbul dari para individu dan kelompok di luar profesi akuntansi yang merasa tidak puas terhadap para akuntan praktek dan para akademisi. Akibat dari masalah tersebut, American Institute of Accountants membentuk suatu komite yang bekerja sama dengan New York Stock Exchange untuk memecahkan masalah tersebut. Peraturan pertama yang dikeluarkan oleh New York Stock Exchange adalah yang menyangkut praktek akuntansi, yaitu dividen saham perusahaan anak tidak boleh dimasukkan ke dalam laba perusahaan induk, melebihi jumlah yang dibebankan terhadap laba yang ditahan dari perusahaan anak. Pada awal tahun 1930-an juga terjadi pergeseran dalam pemikiran akuntansi, yaitu adanya perubahan tujuan akuntansi dari penyajian informasi bagi manajemen dan kreditor ke penyediaan informasi keuangan bagi para investor dan pemegang saham. Selain itu, pada tahun 1930-an ini juga terjadi pula perubahan penting dalam akuntansi, yaitu pergeseran penekanan dari neraca ke perhitungan laba rugi yang timbul di Amerika Serikat. Selanjutnya yang kedua, periode tahun 1930 sampai dengan 1946. Tahun-tahun pembentukan yang dimulai pada tahun 1929 pada saat jatuhnya pasar saham. Sebagai hasil dari hancurnya bursa saham, praktek akuntansi pada tahun ini banyak dipengaruhi oleh praktek Amerika Serikat secara ekstensif. Pada tahun 1930, AICPA memulai suatu usaha kerjasama dengan pasar bursa saham New York yang mendorong persiapan salah satu dokumen paling utama di dalam pengembangan aturan akuntansi yang sedang dibuatnya. Selanjutnya yang ketiga, periode tahun 1946 sampai dengan 1959 atau biasa disebut dengan periode pasca perang. Akhir tahun 1950-an, pengembangan prinsip akuntansi semakin mendesak. Manajer keuangan dan praktisi akuntansi mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan kesempatan yang didengar untuk mengekspresikan pendapat dalam ARB. Sehingga pada tahun 1950-an ini terjadi kritik terhadap CAP yang meningkat dan pilar pengembangan akuntansi tidak diterima praktiknya. Akhir tahun 1953, profesi akuntan banyak berfokus pada akuntansi dalam kondisi perubahan level harga. Hasilnya adalah kemajuan dibuat berdasarkan perkembangan prinsip akuntansi sekitar 3 tahunan. Overstatement pada laba bersih yang dilaporkan terjadi. Akuntan memutuskan untuk menggambarkan perubahan dalam kemampuan beli membuat pengguna laporan keuangan menjadi kebingungan. Selanjutnya, yang keempat, periode tahun 1959 sampai dengan sekarang, atau biasa dikenal dengan periode modern. Pada periode ini, dibuat APB dan Divisi Penelitian Akuntansi untuk mengembangkan prinsip akuntansi. Hasil dari divisi ini akan diterbitkan pada ARS. Studi ini akan memberikan dokumentasi yang detail, semua aspek dari masalah, rekomendasi maupun simpulan. 2 pekerjaan untuk laporan spesial komite, yaitu
Yang pertama, postulat dasar akuntansi, dan yang kedua, seperangkat prinsip akuntansi yang berlaku untuk semua berdasarkan postulat yang ada. Akuntansi di Amerika Serikat sebelum tahun 1930 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak diatur. Yang kedua, praktik akuntansi dan prosedur yang digunakan adalah dianggap rahasia atau kurang keseragaman. Yang ketiga, bankir dan kreditor lainnya menyediakan satu-satunya arah nyata dalam praktik akuntansi. Yang keempat, investasi kecil di perusahaan swasta sampai setelah Perang Dunia I mengalami pensiun sekaligus Liberty Bonds memicu adanya kapitalisme rakyat. Peristiwa-peristiwa penting di Amerika Serikat sebelum tahun 1930. Pada tahun 1886, Asosiasi Publik Amerika Akuntan atau biasa disingkat dengan AAPA mulai dibentuk. Selanjutnya pada tahun 1896, AAPA ditambah dengan grup lain, yaitu The Institute of Bookkeepers dan Accounting, yang keduanya berada di belakang perjalanan sukses di New York State of Hukum yang menciptakan profesional penunjukan publik bersertifikat akuntan. Selanjutnya pada tahun 1905, AAPA mulai mendirikan jurnal akuntansi. Selanjutnya pada tahun 1916, AAPA ini membentuk Institut Akuntan Amerika atau disingkat dengan AIA. Yang kemudian pada tahun 1957, AAPA diubah nama menjadi Amerika Institute Akuntan Publik atau disingkat dengan AICPA. Baik, selanjutnya saya Sylvia Anggraini, NIM 028 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan pasar saham tahun 1929. Yang pertama, investor mulai mempertanyakan kecukupan akuntansi dan praktik pelaporan. Kedua, laporan akuntansi sering menyesatkan. Karena apa? Laporan akuntansi pada saat itu prakteknya sangat bervariasi. Selanjutnya kita akan membahas periode tahun formatif yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1936. Berikut adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada periode saat itu. Yang pertama, pada tahun 1933, AICPA membentuk panitia khusus pengembangan prinsip akuntansi. Kedua, upaya koperasi untuk mengembangkan akuntansi prinsip yang harus diikuti oleh semua perusahaan. Ketiga, upaya formal pertama untuk mengembangkan GAAP. Keempat, konsep memungkinkan perusahaan untuk memilih metode dan prosedur yang paling tepat untuk mereka dalam GAAP. Kelima, Komisi Sekuritas dan Bursa SEC dibuat pada tahun 1934 untuk mengurus Securities Act of 1933. Keenam, Komite Prosedur Akuntansi CAP dibentuk pada tahun 1936. Ketujuh, keseragaman meningkat secara signifikan. Dan yang terakhir, sektor swasta didirikan dengan kokoh sebagai sumber untuk pembuatan kebijakan akuntansi di Amerika Serikat. Next, kita akan membahas periode pasca perang yang terjadi pada tahun 1946 sampai 1959. Berikut adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada periode saat itu. Yang pertama adalah peningkatan jumlah pemegang saham di Amerika Serikat. Yang kedua, masalah utama dari perbandingan penghasilan di antara perusahaan yang berbeda. Ketiga, Komite Prosedur Akuntansi CAP menciptakan kelebihan pasokan dari barang prinsip-prinsip akuntansi. Kelima, mencurahkan waktunya untuk memecahkan masalah pada pendekatan sedikit demi sedikit tanpa mengembangkan prinsip dasar akuntansi. Yang terakhir, terlibat konflik dengan SEC. Selanjutnya, kita akan membahas periode zaman modern yang terjadi pada tahun 1959 sampai sekarang. Berikut adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, pada tahun 1959 sampai 1973, tentang APB dan riset akuntansi divisi, membahas tentang bentuk APB mirip dengan CAP. Divisi riset akuntansi diterbitkan studi penelitian akuntansi ARS, kritik terhadap opini APB. Kedua, pada tahun 1972 sampai 1973, tentang Komite Gandum dan Trubot Laporan.
Yang ketiga, pada tahun 1973 sampai sekarang yang tentang FASB mengenai independen IJPA, apakah untuk menetapkan standar paling banyak seefisien dan selengkap mungkin, meluncurkan proyek kerangka kerja konseptual, dan yang terakhir, operasi berbeda dari CAP dan APB. Baik, saya Raffi Riansyah Wiandono, NIM 031 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini terdapat tabel perbedaan antara CAP, APB, dan FASB. Bisa dilihat dari karakteristiknya, terus independence-nya juga. Baik, selanjutnya ada proses pengaturan FASB. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu bentuk gugus tugas, yang ketiga yaitu menghasilkan memorandum diskusi, yang keempat yaitu edarkan ke pihak yang berkepentingan, yang kelima yaitu adakan audiensi publik, yang keenam yaitu terbitkan draft exposure dan minta komentar. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan komentar tertulis, lalu ada draft exposure lain, atau pemungutan suara akhir diambil oleh Dewan. Yang terakhir yaitu 5 dari 7 suara diperlukan untuk mengeluarkan standar. Masalah kelembagaan yang dihadapi FASB. Nomor 1 yaitu SEC memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan standar kapanpun ia mau. Yang kedua yaitu tanggung jawab GESB yang tumpang tindih. Jenis tindakan akuntansi ada 5 jenis. Yang pertama yaitu pengukuran langsung, yang kedua yaitu pengukuran tidak langsung, yang ketiga yaitu ada ukuran akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai ukuran masa lalu, ukuran saat ini, atau ukuran masa depan. Yang keempat yaitu pengukuran akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai retrospektif, kontemporer, atau prospektif. Yang terakhir yaitu pengukuran dapat berupa pengukuran fundamental atau pengukuran turunan. Kemudian, prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP. Ada 3 prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang pertama adalah kerangka implisit di mana akuntansi dipraktikkan. Yang kedua, sebuah panduan yang untuk profesi akuntansi dalam pemilihan teknik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, konveksi, aturan, dan prosedur yang termasuk dalam GAAP memiliki dukungan otoritatif yang substansial. Berikut perbedaan GAAP Australia dengan US GAAP. Yang pertama, metode LIFO untuk menilai persediaan tidak diperbolehkan di Australia. Yang kedua, metode akuntansi kewajiban digunakan untuk pajak penangguhan di Australia. Yang ketiga, metode akuntansi penyatuan kepentingan atau kombinasi bisnis tidak diperbolehkan di Australia. Yang keempat, perubahan kebijakan akuntansi atau standar akuntansi baru tidak dapat diterapkan secara surut di Australia. Yang kelima, aset tidak lancar dapat dinilai kembali ke nilai pasar di Australia. Yang keenam, peraturan nilai terkini lainnya lebih tersebar luas di Australia daripada di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran tidak seketat di Australia dibandingkan di Amerika Serikat. Kemudian dasar akuntansi komprehensif lainnya atau OCBUA. 4 kriteria untuk klasifikasi OCBUA adalah: yang pertama, dasar akuntansi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Yang kedua, dasar akuntansi yang dapat digunakan untuk pengembalian pajak penghasilan. Yang ketiga, dasar akuntansi berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dengan atau tanpa dukungan akrual. Dan yang terakhir, basis akuntansi yang dihasilkan dari penerapan serangkaian kriteria tertentu. Selanjutnya adalah perbedaan perusahaan kecil dan perusahaan publik. Perusahaan kecil menurut FASB adalah perusahaan yang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, operasi relatif kecil dengan total pendapatan kurang dari 5 juta dolar. Yang kedua, perusahaan yang dikelola pemilik dan memiliki sedikit milik lain. Yang ketiga, pengalihan kepentingan jarang terjadi. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki struktur modal yang sederhana. Sedangkan perusahaan publik menurut FASB adalah perusahaan yang diwajibkan untuk mengajukan laporan keuangan kepada Securities and Exchange Commission
perusahaan atau perusahaan yang sekuritasnya diperdagangkan di pasar publik. Baik, selanjutnya ada definisi dari GAAP. GAAP merupakan sekelompok standar akuntansi dan penggunaan industri umum yang telah dikembangkan bertahun-tahun. Kemudian ada fungsi dari GAAP. Yang pertama, mengatur informasi keuangan mereka dengan benar ke dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mencatat catatan akuntansi ke dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, mengungkapkan informasi pendukung tertentu. Komite Masalah Teknis ICPA merekomendasikan untuk mengubah atau menghilangkan persyaratan akuntansi dan pengungkapan untuk perusahaan swasta, yaitu 1. Sewa kapitalisasi kepentingan, 2. Kepentingan yang diperhitungkan, 3. Saldo kompensasi kombinasi bisnis, 4. Restrukturisasi hutang bermasalah, 5. Biaya penelitian dan pengembangan operasi yang didiskon, 6. Manfaat pajak dari kerugian operasi yang dialihkan pajak penghasilan tangguhan, dan kredit pajak investasi. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Manajemen keuangan atau pembuat standar juga dapat meminta perubahan kebijakan akuntansi, misalnya karena mereka mengeluarkan standar baru yang mengharuskan perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansi. Contoh, perubahan kebijakan akuntansi adalah peralihan dari metode LIFO atau Last In First Out ke metode First In First Out untuk menilai persediaan. Perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali tidak praktis untuk melakukannya. Penyebab terjadinya perubahan kebijakan. Yang pertama, berdasarkan pengalaman atau adanya informasi baru. Yang kedua, perubahan kondisi perekonomian perusahaan. Yang ketiga, perubahan kebijakan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menerapkan standar, prinsip, atau metode akuntansi yang baru. 4. Akuisisi, peleburan, pemekaran, pemecahan usaha biasa menyebabkan terjadinya perubahan entitas pelaporan dan tuntutan kepada manajemen untuk menghasilkan laba secara berlebihan. Selanjutnya, saya Muhammad Zilmi Majidan ingin melanjutkan presentasi, yaitu adalah perataan laba. Jenis perataan laba di sini ada dua, yaitu artificial smoothing buatan dan yang kedua adalah real smoothing atau nyata. Alasan perataan laba oleh manajemen menurut Hepworth adalah yang pertama adalah sebagai rekayasa untuk mengurangi laba dan menaikkan biaya pada periode berjalan yang dapat mengurangi utang pajak. Yang kedua, dapat meningkatkan kepercayaan investor karena kestabilan penghasilan dan kebijakan dividen sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan antara manajer dan karyawan karena dapat menghindari permintaan kenaikan upah atau gaji oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah memiliki dampak psikologis pada perekonomian. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi atau suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah hipotesis keuangan yang selektif. Hipotesis salah saji keuangan secara selektif diasumsikan melintasi kedua sektor publik dan pribadi karena pada partisipan di kedua sektor tersebut dimotivasi untuk mendukung standar-standar yang secara selektif membuat salah saji dari realitas ekonomi ketika hal tersebut sesuai dengan tujuan mereka. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.